Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga teman-teman semuanya mahasiswa dalam keadaan sehat walafiat. Senang sekali bisa berjumpa kembali di kuliah online mata kuliah perpindahan panas. Kita menggunakan metode question and answer. Kita melanjutkan video sebelumnya, perpindahan panas pada sistem silindris. Nah, kali ini kita akan membahas perpindahan panas konduksi dinding silindris berbahan dekomposisi. Kalau pada video sebelumnya itu berbahan satu lapis saja, alias satu jenis bahan saja. Adapun pada video kali ini kita akan membahas tentang dinding silindris namun berbahan dekomposisi. Berbahan dekomposisi itu berarti lebih dari satu lapis, bisa 2 lapis, 3 lapis dan seterusnya, dengan berbahan yang biasanya berbeda. Nah, bagaimana cara menghitung atau bagaimana cara menganalisis perpindahan panas konduksinya pada dinding silindris berbahan dekomposisi? Maka kita bisa memahami hal tersebut dari pembahasan soal berikut ini. Sebuah pipa penukar kalor memiliki diameter dalam 16 mm, diameter luar 20 mm, dan panjang pipa 3 meter. Terbuat dari bahan yang memiliki konduktivitas termal bahan 52 watt per meter Kelvin. Temperatur permukaan dalam pipa 80 derajat Celcius. Permukaan bagian luar pipa dilapisi dengan bahan isolasi selular glass yang memiliki konduktivitas termal bahan 0,055 watt per meter Kelvin, setebal 5 mm. Temperatur permukaan bagian luar bahan isolasi ingin dipertahankan pada temperatur 30 derajat Celcius. Maka kita akan mempelajari seberapa besar laju perpindahan energi panas dari permukaan dalam pipa ke permukaan luarnya. Yang kedua, tahanan termal total dinding pipa tersebut. Berikut saya gambarkan pipa ya dengan berbahan dekomposisi. Kemudian kita bisa lihat dinding yang pertama ini dinding pipa dengan diameter dalam DI sama dengan 16 mm, diameter luar adalah 20 mm, panjangnya 3 meter, kemudian konduktivitas termalnya atau K sama dengan 52 watt per meter Kelvin. Kemudian pipa ini dilapisi oleh selular glass alias bahan isolasi ya dengan diameter dalamnya 20 mili dan diameter luarnya sama dengan 30 mili. Oke, jadi diameter dalam untuk dinding isolasi ini sama juga dengan diameter luar dari dinding pipa. Kemudian panjangnya juga sama, pastinya 3 meter. Kemudian konduktivitas termalnya atau K-nya sama dengan 0,055 watt per meter Kelvin. Bagaimana untuk menghitung laju perpindahan energi panasnya dari dalam permukaan dalam pipa ke permukaan luar? Jadi pertanyaannya, dari mana? Ini titiknya dari sini sampai ke sini. Nah, ini berapa di sini? Ya, ininya Q-nya berapa dari permukaan dalam sampai permukaan luar sini? Maka kita bisa menggunakan rumus perpindahan panas konduksi sistem silindris atau dinding silindris berbahan dekomposisi. Oke, kita jawab. Besarnya kita tulis saja ya supaya jelas ya. Besarnya laju perpindahan panas total dari permukaan dalam pipa ke permukaan
keluar pipa. Atau keluar bagian isolasi ya, keluar pipa bagian isolasi. Dapat dihitung menggunakan rumus dapat dihitung menggunakan rumus ya, G sama dengan TI min TO per R total, atau biasanya sigma R. Nah ini rumusnya kan hampir sama dengan soal yang sebelumnya yang kami bahas di video sebelumnya. Hanya saja bedanya di sini R-nya pakai R total karena hambatannya di sini terdapat dua hambatan ya, pada dinding pipa sendiri dan dinding isolasi. Dan soal ini juga mirip dengan soal yang sebelumnya, hanya saja ditambahkan di soal ini yaitu dia dilapisi dengan dinding isolasi atau lapisan isolasi. Nih, sekarang R totalnya apa? R-nya ya sama rumusnya. Rumus R-nya itu sama ya. Di sini tulis saja di sini R total adalah tahanan termal total konduksi sistem silindris ya, secara keseluruhan. Jadi R total itu ya sama dengan R1 ditambah R2 kan gitu. Maka R1 adalah dengan R1 adalah tahanan termal konduksi dinding pipa. Konduksi dinding pipa. Ini dinding pipa. Sekali lagi, jadi konduksi dinding pipa untuk soal ini sama dengan video sebelumnya, dengan soal sebelumnya ya, hanya ditambahkan pada soal ini yaitu lapisan isolasi, supaya nyambung gitu ya dengan video sebelumnya pemahamannya. Maka R1-nya adalah ln RO per RI dengan per 2 pi K kali K1 misalnya kali L gitu ya. Nah ini pada pipa kan gitu. Atau kalau kita mau buat pakai diameter ya tidak jadi soal. Ini misalkan diganti R nya jadi DO per DI nggak masalah, per 2 pi K1L kan gitu. Kalau misalkan kita mau pakai gabungan, misalkan ininya dikasih ini D1 ya tidak masalah, ini D1 terus kemudian ininya D2 ya, jadi dari sini D2 terus ini D3 nggak masalah, langsung pakai itu ya, pakai gabungan langsung. Cuman ini dipecah-pecah misalkan seperti ini ya nggak apa-apa.
IR1 adalah tahanan termal konduksi dinding, Len RO per RI dibagi 2 pi K1L. Kalau kemudian diganti pakai diameter ya nggak jadi soal. Oke, baru kemudian kita akan list yang diketahui apa saja. Ya, temperatur misalnya. Temperatur permukaan dalam pipa, saya langsung tulis TI gitu aja ya. Ini temperatur permukaan dalam pipa. TI-nya sama dengan 80 derajat Celcius. Nah, ini kita perlu ganti satuannya ya ke dalam Kelvin. Kenapa? Karena di dalam soal diketahui di sini K-nya adalah dalam Kelvin. Maka kita harus setarakan agar satuan untuk temperatur semuanya pakai temperatur absolut atau Kelvin. Maka kita jadikan 80 derajat Celcius untuk dijadikan Kelvin, maka kita perlu tambahkan 273. Maka 80 ditambah 273 sama dengan 353 Kelvin. Adapun TO-nya adalah temperatur di bagian luar pipa adalah 30 derajat Celcius. Ini juga kita tambahkan 30 plus 273, maka diperoleh sama dengan 303 Kelvin. Ya, kemudian diketahui juga diameter dalam DI ya sama dengan 16 mm. Maka kalau kita jadikan meter, kita bagi 1000 menjadi 0,016 meter. Ya. Kemudian DO-nya adalah, kita geser ke sini. Jadi DI sekarang DO, berarti ini adalah diameter luar dari dinding pipa 20 mm sama dengan 0,02 meter. Kemudian konduktivitas termal dari bahan atau K-nya adalah sama dengan, kita kasih nama K1 kan, sama dengan 52 watt per meter Kelvin. Panjang pipanya adalah 3 meter. Maka selanjutnya dengan menggunakan data-data tersebut di atas, perhitungan memberikan hasil ya. Selanjutnya gunakan data-data tersebut di atas, maka kita bisa masukkan R-nya. R1-nya sama dengan Len, kita tulis ulang DO per DI kita bagi dengan 2 pi K1L. Kita substitusi saja. Len DO nya adalah ini 0,02 ya. DI nya adalah 0,016. Ini ingat, ini pada pipa ya. Kemudian dibagi 2 pi, kemudian kali K nya adalah 52 watt per meter Kelvin, kalikan dengan panjangnya adalah 3 meter. Maka diperoleh sama dengan R1 nya adalah 0,000228 Kelvin per watt. Kelvin per watt. Jadi tahanan termal atau hambatan
termal dari dinding pipa dengan konduktivitas 52 watt per meter Kelvin dengan diameter sekian-sekian tadi sama dengan 0,00228 Kelvin per watt. Oke, selanjutnya kita akan hitung tahanan termal untuk dinding isolasi. Ya. Maka kita kasih garis dulu ini, kemudian ada dinding berbahan isolasi. Pada dinding berbahan isolasi kita tulis DI-nya. DI untuk berbahan isolasi itu ya sama juga dengan DO pada dinding pipa. Saya ulangi ya. Diameter dalam pada bahan isolasi itu juga sama dengan diameter luar pada dinding pipa. Jadi kan dinding pipa kemudian dibalut lagi dengan bahan isolasi kan gitu. Artinya bahwa diameter dalam isolasi itu sama juga dengan diameter luar dari dinding pipa. Diketahui DI-nya adalah 20 meter, 20 mm. Kemudian diameter luarnya DO-nya sama dengan, ya berarti DO-nya itu adalah diameter dalam dari ini ya, dari bahan isolasi ini 20 meter tambahkan dengan tebalnya. Di sini kan tebal diketahui setebal 5 mili kan gitu. Setebal 5 mili di dalam soal itu diberikan. Maka kita tambahkan tebal dari 5 mili ya. Kalau jari-jari, kalau misalkan ini jari-jari berarti kita tambahkan 5 tebalnya aja, tapi kalau diameter maka ditambahkan 2 kali tebal isolasi gitu ya. Berarti 2 kali 5, bisa dipahami ya. Jadi saya lihat gambarnya ini. Jadi kalau ini adalah diameter dinding pipa, berarti untuk mendapatkan D3 ini yang merupakan diameter dari isolasi ya, maka D2 ini harus kita tambahkan dengan 2 kali dari tebal. Ini kan tebalnya kan ada di sini sama di sini kan gitu. Maka harus 2 kali ya. Kecuali kalau ini kita menggunakan jari-jari, misalkan RO sama dengan misalkan 10 mm, maka ditambahkan cukup dengan 1 tebal saja, misalkan 5 mm. Karena ini dia pakai diameter, maka diameter ini kita perlu tambahkan dengan 2 kali tebalnya. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Oke, maka kita tulis 20 mm kita tambahkan dengan 10 mm sama dengan 30 mm, atau kita jadikan meter menjadi dibagi 1000 jadi 0,03 meter. Ini adalah DO. Kemudian untuk konduktivitas termal dari bahan isolasi juga sudah diketahui, K2 sama dengan 0,055 watt per meter Kelvin gitu ya. Kemudian panjang pipanya tentu sama dengan panjang pipa secara keseluruhan ya. Panjang pipanya adalah L sama dengan 3 meter. Sehingga R-nya kita bisa cari R2 itu rumusnya sama, ln DO per DI per 2 pi K 2L. Awas ini kita tulis isolasi. Jadi walaupun di sini dituliskan rumusnya ln DO per DI, namun di sini tidak dimaksudkan tidak sama dengan DO dan DI yang di sini, yang di
dinding pipa. Jadi di sini kita kasih keterangan isolasi ya. Terus dibagi 2pi K2 kali L. K2-nya adalah K konduktivitas termal untuk bahan isolasi. Tinggal kita substitusikan saja. Ln DO-nya adalah DO-nya di sini tadi 0,03 kita bagi dengan 20 mili tadi, DI-nya 20, kita jadikan jadi 0,02 meter gitu kan. Maka ini kita ubah jadi 0,02, kita bagi dengan 2 pi, K-nya adalah 0,055 watt per meter Kelvin kali 3 meter. Oke, maka diperoleh, kita hitung semuanya, diperoleh R2 nya adalah 0,3913 K per watt. Nah, oke, sudah didapatkan R1 maupun R2 nya, maka Q-nya bisa langsung kita tentukan. Selanjutnya besarnya laju perpindahan energi panas total dari permukaan luar, dari permukaan dalam pipa ke permukaan luar pipa, bagian isolasi dapat dihitung menggunakan rumus itu, Q yang sudah kita tulis di awal itu, RI atau DI kita gunakan, TI min TO per R1 ditambah R2. Maka ya sudah, kita substitusikan, TI nya berapa, TO nya berapa, gitu kan. Kita lihat di soal, di sini permukaan dalam temperaturnya adalah 80, sedangkan permukaan luarnya dijaga tetap 30. Itu adalah 80 dikurangi 30 kan gitu. Jadi walaupun pakai Kelvin ya, kita di sini TI min TO itu adalah 80 dikurangi 30 ya, Kelvin sama dengan 50 Kelvin. Jadi di sini walaupun Celcius, kalau kita kurangkan keduanya maka tetap menghasilkan adalah 50 meski kita menggunakan satuan Kelvin. Jadi kita masukkan 50 Kelvin per, nah ini tinggal kita tambahkan R1 dan R2 nya. R1 nya kan diperoleh 0,000228 ya, 0,000228 ditambah R2 nya adalah 0,3913
satuannya dalam Kelvin per watt. Ini kalau satuannya nanti karena dibagi berarti nanti dikali ya, dikali kemudian dibalik, maka ini satuan semuanya ini menyisakan watt saja kan gitu. K dibagi K per watt kan sama juga dengan K dikalikan watt per K, berarti K nya dicoret tinggal watt. Maka kita lakukan perhitungan ini, 50 dibagi 0,000228 ditambah 0,3913 kilowatt kilo per watt, maka menghasilkan G nya adalah 127, watt atau 127,7 joule per second. Ya, untuk pertanyaan kedua tentu ya kita dari ini ya. Untuk pertanyaan kedua, berapakah R total tahanan totalnya, yaitu tadi R1 ditambah R2 0,000228 ditambah 0,3913. Ini yang dimaksud dengan tahanan termalnya tadi, sama dengan kita tambahkan 8 tambah 3 adalah 11, 2 tambah 1 3 4 gitu ya. Kemudian 9 tambah 2 adalah 11. Kemudian ini 1 ya. Ini 0 ini adalah 0,00, kemudian apa itu? Sebentar, diulang lagi. 8 tambah 3 11, 1 2 1 4. Terus 9 tambah 2 itu 11, 1 3 4. Sorry, ini 4. Ya. Kita lihat dulu 0,004141. Ini adalah Kelvin per watt. Jadi kesimpulannya adalah dalam soal ini bahwa dengan kondisi termal seperti yang diberikan terdapat energi panas sejumlah 127 ya. Terdapat sejumlah energi panas ya, terdapat sebuah energi panas sebesar 127,7 joule yang ditransmisikan per detik, itu yang ditransfer per detik dari permukaan bagian dalam pipa ke permukaan bagian luar pipa atau bahan isolasi yang menempel pada pipa tersebut. Dari permukaan bagian dalam, dari permukaan dalam pipa ke mana? Ke permukaan luar, ke permukaan luar isolasi yang menempel pada permukaan pipa. Oke, jadi inilah cara perhitungan panas, perpindahan panas untuk bahan dekomposisi. Namun bagi kalian yang sudah familiar misalkan menggunakan rumus Q sama dengan misalkan ini pakai TI min TO misalkan per ini R1 plus R2 gitu ya. Terus ini misalkan ini pakainya adalah ln R1 ln R2 per R1 misalkan. Ini ln R3 per R2 misalkan. Ini 2PK 1L, ini 2PK 2L. Ya enggak jadi soal. Ya, kalau kalian biasa pakai ini ln R2 per R1, ini berarti untuk dinding pipa
R2 per R1 berarti R2 itu jari-jari bagian luar dibagi dengan jari-jari bagian dalam ditambah lan R3 ini berarti jari-jari bagian luar dari bahan yang melapisinya lagi dibagi jari-jari bagian dalam dari bahan yang melapisinya tadi. Ya, nggak jadi soal ya. Jadi ini disambung, misalkan kita ke sini, ini kan saya gambarkan kan, ini misalkan ini R1, maka dari sini sampai ke sini berarti ini R2, kemudian dari sini sampai ke sini ini R3, ya. Paham ya maksud saya ya. Jadi kalau ini kan kita sengaja menggunakan tetap pakai DI per DO sesuai rumus yang itu ya. Jadi nanti ketika misalkan kita memandang bahan isolasi, maka kita juga menggunakan DO dan DI. Itu DO tetap bagian diameter bagian luar dan DI-nya bagian dalam. Ya, jika kita mau tuliskan langsung bareng ya, gabungan seperti ini ya nggak jadi soal. Ininya dari ln R2 per R1 kemudian dibagi 2 pi K1L ditambah ln R3 per R2 dibagi 2 pi K2L. Nanti kalau misalkan dilapisi lagi berarti di sini lanjut lagi ln R4 dibagi R2 dibagi 2 pi K3L. Seandainya dia dilapisi bahan lagi. Gitu ya untuk perhitungan laju perpindahan panas untuk bahan dekomposisi untuk sistem silindris. Mudah-mudahan bisa dipahami soal ini dan membantu pertemuan di kuliah daring ini. Saya akhiri video kali ini. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.